Jadi bagi gue yang terpenting adalah sehat dulu. Yang pertama atur pola makan. Kemudian untuk proses dari nurunin berat itu ya berjalan. Nanti kita lihat lah. Karena ini kalau gue nggak salah ya, proses nurunin badan paling cepat itu bukan olahraga. Iya, apa? Stres. Jadi gue punya perkumpulan gitu Mbak Holly, ya kan. Nah perkumpulan itu sengaja gue desain ya biar sport gitu kan, biar ke olahraga arahnya gitu. Sehingga ketika gue mau olahraga, gue udah ada perkumpulan itu, tinggal gue masuk. Kalau dari pola makan? Makan ya, gue sih makan kalau ada makan. Anak kos banget ini kayaknya. Sabar ya. Oke, kembali lagi di Suara Menteng bersama gue Holly. Hari ini hostnya dan narasumber kita Zaki dan Huzai. Apa kabar bro? Alhamdulillah. Baik-baik. Sehat banget. Alhamdulillah. Bagaimana dengan kesehatan 2025 nih? Wow. Langsung nanyanya kesehatan ya? Langsung nanya, oke. Tapi sebenarnya aktivitasnya dulu nih, kira-kira Zaki aktivitasnya ngapain Aktivitas aja? gua Huzai ngapain aja? ngapain ya? Lu dulu, Pagi-pagi Enggak tiap hari juga, lu harus rodonin. Bangun tidur sholat subuh. Tapi melek dulu. jam segini. Oke. Aktivitas sehari-hari sih sejauh ini ya masih mencari pekerjaan. Terus juga hidup lebih baik. Insyaallah. Jadi jogging mulu. Oke. Mungkin kalau ada yang mau nonton atau mau lihat gue jogging ada di LRT City Ciracas. Waduh. Setiap Harusnya hari. nanti dikasih tagline-nya di bawah tuh ada gitu kan linknya. Kalau Huzai, apa nih aktivitasnya? Gue sih sebenarnya pengen ngikutin kayak Jaki ya. Nggak boleh ngikut-ngikutin, harus punya sendiri. Ya. Kalau gue aktivitasnya sekarang lagi berpikir Lagi berpikir. menjawab pertanyaan yang Oke. disampaikan. Oke, udah siap ya. Berarti kali ini temanya tentang healthy lifestyle. Iya, berat gak sih? Berat Berat ya? sama ke Sesuai. badan gua. Sorry, gue gak nyinggung ya. Gak apa-apa. Oke. Gue sudah berdamai. Oke, udah berdamai. Oke, lifestyle ya, healthy. Kesehatan. Kesehatan. Oke, menurut kalian penting gak sih pola hidup sehat? Terus gimana deh pola hidup sehat sebenarnya penting gak sih buat kalian? Apalagi buat ke depan nih, masa depan sebagai anak muda. Karena tren sekarang anak muda rajin kan nge-gym, makan sehat. Wah, joki Strava banyak. Oke, tapi Sudut banyak pandang yang juga berbeda. gitu. Sudut pandang yang berbeda. Oke. Iya, gimana menurut kalian nih? Kira-kira penting gak sih? Mungkin Kujai dulu kali. Oke, Gua ya? Kujai dulu, mulai dari Kujai. Penting dong, karena kan kalau kita hidup nggak sehat juga Sakit. Sakit. Kalau Nggak sehat pasti sakit ya. Sakit. Oke. Enggak. Lo sendiri gimana? Udah menerapkan pola hidup sehat itu lo? Ya, gue sejauh ini setelah setahun yang lalu ya. Setahun yang lalu. Ada cerita apa nih setahun Iya. yang lalu? Itu membawa gue pada Perjalanan. proses perjalanan. Kayaknya gue harus hidup sehat nih di tahun ini gitu. Karena udah memulai keluarga baru. besar Bukan. besar. Berarti jadi salah satu resolusi 2025 nih ya. Hidup sehat tuh harus. Jadi gue udah nerapin seminggu ini kurang lebih dari minggu pertama ya di tahun 2025. Ya gue selalu olahraga gitu. Minimal Olahraga. seminggu itu 3 kali. Minimal seminggu 3 kali. Iya, gue nge-gym juga, gue berenang juga, Oke, gue banyak. main bola juga, gitu. Jadi Aktif tiga-tiga sekali ini ya, sportif sekali. sporty gue anaknya. Tinggal gue mau lari nih sama Jaki. Ini lari dari kenyataan apa lari tiap hari nih? Enggak, gue sih sebetulnya pengen ini aja, pengen nge-challenge dia. Oh, Apakah dia nge-challenge. bener mau lari atau Oke. enggak gitu. Gue nggak pernah bilang lari. Oke, kalau Hujai tadi bilang udah mulai nih ya. Udah berapa lama nih kira-kira? Seminggu yang lalu Mulai sampai saat dari ini. seminggu, pokoknya dari awal tahun ini ya. Iya, betul. Oke, kalau Jaki sendiri nih. Gua pertama mulai hidup, bukan mulai ya, maksudnya start lagi itu Desember. Kemarin 2004. Kemarin. Oke. Setelah ulang tahun gua, jadi kayak udah gue mulai jalan lagi deh. Gue pikir kalau segede gini terus-terusan juga capek. Apa susah, nyari baju susah. Oke. Terus kayak sebenarnya makhluk sebelah kanan gue ini Oke, yang ngomong kayak, Jak, kita hidup sehat lah. Itu dari Oke. November Kak, dari November. Cuman
Gue tahu kenapa dia mulai seminggu yang lalu. Gue tahu reasonnya. Oke. Apa tuh? Boleh tuh diceritakan? Jadi alasanku Jai memulainya start 2025 itu adalah karena dia tahu sebenarnya ngerokok dan nge-vape itu nggak bagus. Oke, bener banget, bener. Pantesan, gue udah jarang lihat dan mulai nge-vape. Bukan jarang ya, saya mulai mengurangi kali ya. Tapi dari 7 hari yang lalu. Konsisten kah? Konsisten kah? Iya, lihat aja nanti. Oke, terus gitu. Jadi dia harus mulai. Oke. Terus dari Jaki sendiri udah mulai dari Desember nih. Dari Desember. Sudah konsisten kah? Udah. Nah, Sehari tadi 2 kali. Apa tuh? Jogging. Jadi Jogging. nggak kayak Bang Ujay mungkin ya, badan lebih proporsional. Banyak olahraga gitu ya. Kalau badan segede gua mungkin jalan atau jogging aja. Jangan lari karena bantalan kaki kita nggak sekuat itu. Oke, bener banget. Terakhir gue main bola sama Jaki ya. Bola kecil sama berenang juga di villa. Oke, terus? Itu bulan apa ya? Desember ya? Desember tanggal 13. Iya. Dan lu masih ngerokok dan ngos-ngosan. Karena ya tadi ya paru-parunya sudah mulai kotor gitu ya. Nanti boleh di-in-frame aja. Oke. Itu ada video yang melihatkan bahwa dari semua yang main bola dan berenang cuman gue yang nggak kram. Oke. Membuktikan badan gue lebih kuat. Karena cuma gara-gara nge-vape atau ngerokok. Iya. Oke ya. Karena Enggak memang sih, kurang pemanasan aja. Karena memang setahu gue Lu ya. kram bang. Karena setahu gue ya, paru-paru tuh emang benar-benar mempengaruhi seluruh tubuh. Oh gitu. Nah, jadi kalau misalnya emang udah gitu bisa nyebar kemana-mana juga gitu. Walaupun lu bisa hidup cuma dengan satu paru-paru bang. Betul gitu. Jadi emang bener sih gitu kan. Kalau emang lo bener kalau misalnya di vape atau di rokok ya memang tadi ya Mematikan. Meninggal. Efek sampingnya tuh menyebabkan meninggal. Kalau gue sih daripada beli rokok mending beli warteg ya bang ya. Karena memang satu hal gitu ya. Kalau dia mungkin pola makan sudah tidak terlalu ini ya. Tapi kalau Jaki kayaknya tadi mungkin bisa diceritakan dulu gitu ya. Kayak dari makannya seperti apa gitu kan, dan punya target untuk challenge buat berubah gitu kan. Boleh tahu nih ini sekarang berapa dan target mau berapa nih? Oke, dari 2023 tuh sebenarnya target gua dulu sama Kak. Jadi kan ada rumus tuh ya Bang Kujay, kalau nggak salah berat ideal itu tinggi badan dikurang 100 ya. Oke, terus tinggi gua tuh kan 176. Berarti ideal gua 76. Berat gua 130. So untuk nurun itu sekitar 60 kilo. Oke. Terus gue mikir kayak nurunin 60 kilo bisa, cuman mungkin akan sulit. Takutnya ketika gue menjadikan itu resolusi lagi di tahun ini nggak tercapai itu ya kayak sia-sia aja menurut gue. So jadi bagi gue yang terpenting adalah sehat dulu. Yang pertama atur pola makan. Kemudian untuk proses dari nurunin berat itu ya berjalan, nanti kita lihat lah. Karena ini kalau gue nggak salah ya, proses nurunin badan paling cepat itu bukan olahraga. Iya, apa? Stres. Jadi kalau lo stres dulu lo baru turun. Setuju lo dengan kata-kata Jadi lu kayak gitu. stres karena apa pacuannya? Pacuan gue stres adalah gue dengar barusan lu mau ngajakin gue lari. Oke, gue jadi bakalan membuat lu kalau diajak lari udah stres duluan. Gue stres gue Kak. Gue akan selalu kayak gitu Jack, biar lu stres terus berarti kan. Karena lari sama lu tuh gue jadi mikirin outfit bang. Lo kenapa harus mikirin outfit? Padahal kalau lo jogging ya lo santai aja sih sebenarnya, lari juga santai aja. Boleh dilihat di Instagram Kuzay_99. Dia tuh kalau mau main bola itu outfitnya kayak sepatunya ini harus matching lah. Gitu. Gue kan harus ngimbangin, masa ntar gue dikira ajudan. Selalu aja ya gak? Sudah selalu aja sih. Kalau emang lo mentalnya cuek dan lo emang mindsetnya buat kesehatan, mau samping lo siapa juga lo harusnya sih. Tapi kalau gua emang lebih seneng kalau jalan sih. Ini nggak tahu benar apa enggak. Cuman gue emang nggak kurang seneng kalau jalan pakai alas kaki. Jadi gue lebih senengnya kayak barefoot. Kalau gua nggak tahu mungkin dari. Kalau gue tadi ya bicara outfit, sebetulnya gue juga pengen gitu kan. Misalnya gue pakai baju kaos, gue mau ngasih baju kaos dia, cuman kan nggak muat ukurannya gitu loh. Dan gue juga mau ngasih baju kaos gue ke lu, kasihan besaran. Jadi
Ya gitu lah. Oke, baik lagi lah ke kesehatan nih. Ntar lama-lama kita ngukur ukuran baju nggak kelar nih. Kayaknya boleh sponsor di sini. Outfit olahraga ya. Outfit olahraga. Outfit Tapi olahraga. next kita akan beli baju yang bareng ya. Oke. Ya baju partai? Masih ya. Kaos-kaos yang combat Kaos-kaos. ya harusnya ya. Cotton Combat tuh bener. Oke, balik lagi tentang kesehatan nih. Tadi polanya udah mulai dilaksanakan dari awal tahun, dari Desember gitu kan. Dan sebenarnya sih konsisten dengan kesehatan atau pola kesehatan itu bakalan ada nggak sih gitu sesuatu yang kalian punya rencanakan buat konsisten dengan olahraga atau dengan pola makan gitu? Duluan mungkin. Ada pasti. Ya, konsistensi itu kan Kayak misalnya tadi lu kan olahraganya bola, iya. renang, Ya, apalagi tadi dia bilang lari, ada lagi badminton sekarang. badminton. Nah, apakah itu punya jadwal atau ya udah yang penting gue olahraga, mau hari ini gue badminton kayak mau ini yang penting gue olahraga gitu. Ya tadi kan gue bilang ya, gue udah menjadwalkan seminggu itu 3 kali minimal, gitu kan. Jadi ganti-gantian aja gitu. Iya, jadi gue punya perkumpulan gitu Mbak Holly, ya kan. Nah perkumpulan itu sengaja gue desain, ya biar sport gitu kan, biar ke olahraga arahnya gitu. Sehingga ketika gue mau olahraga, gue udah ada perkumpulan itu, tinggal gue masuk. Oh hari Rabu misalnya nih, badminton hari Rabu. Terus hari Jumat, ya kan, lari gitu kan. Terus? Hari Minggunya bola gitu. Nah, Jadi minimal konsisten 3 itu dalam seminggu tuh pasti Iya, akan ada ya, betul. gitu. gitu. Ditambah ada temen gue lagi ya kan, yang lagi waktunya bebas gitu kan. Jadi seringnya sama dia terus nih sekarang nih. Oke. Ya, biji lah. Berduaan terus gue. Nggak bisa dipisahkan. Iya, orangnya ada di balik frame dia. Di balik layar. Di balik layar. Nah kalau Jaki sendiri nih, tadi kan udah punya merubah itu pola makan, terus mulai jogging gitu kan. Tadi jogging sehari ya? Sehari 2 kali, pagi sama 2 sore. kali, pagi sama sore. Karena belum ada kerjaan. Jadi kalau udah ada kerjaan hati-hati Mungkin jadi ya. sekali. Oke, gitu. Ya tadi kan konsisten jogging itu berapa ini nih? Berapa range-nya itu berapa? Pokoknya kalau gua sendiri tuh 1 jam. Pokoknya 1 jam. 1 jam tuh biasanya sekitar 3 sampai 4 kilo kalau jalan santai. Kalau ya. jalan santai Biasanya sekitar 3 sampai 4 kilo. Oke, itu kalau dari olahraga ya, dari pergerakan badan yang memang harus kita gerak tiap hari. Kalau dari pola makan, Ya, gue sih makan kalau ada. Gue makan. anak kos banget ini kayaknya. Sabar ya. Pantesan nih pasti villa lahap ya makan ya. Ya tapi gue orang yang mungkin bisa dibilang pilih-pilih juga ya. Nggak semua makanan tuh gue makan bahwa. Benar. Gitu. Gue percaya sama itu. Kenapa? Lu picky eaternya karena emang enak gak enak atau memang kebutuhan tubuh? Lauknya nggak ada. Pernah aku jadi di warteg itu nyari pindang ikan nggak ada. Intinya tadi kan enak gak enak dan menurut selera lo doang. Iya. Sedangkan belum tentu kebutuhan tubuh kita membutuhkan itu. Nah, nggak tahu ya. Kalau gue tuh dalam makanan tuh mungkin dari efek di awal ya. Gue nggak suka satu makanan tuh pasti gue bilang gue nggak mau seterusnya gitu. Jadi dari awal rasa gak enak udah nggak mau lagi gue gitu. Gak bakal mau sampai sekarang Iya. gitu gak bakal mau. Tapi kalau misalnya ada makanan yang enak, dah itu gue bakal makan terus. Berarti masih terpola dari kecil berarti ya? Iya. Dari kecil picky eater gitu kan? Apa karena lidah gue kali ya? Lidah gue tuh kayak aneh gitu. Ya, Berbelit. Nah, karena kan memang sebagian orang kan tadi ya untuk menemukan pola sehat pasti dia akan memandang oh gue butuh sehari protein segini, serat segini, karbo segini gitu kan. Karena kan memang dalam pola makan itu kan yang penting tadi ya 3 tadi ya gitu kan. Karbo berapa, serat berapa, protein berapa, yang penting 3 ini gitu kan untuk membentuk tubuh yang asupan tubuh yang ini ya lumayan sehat lah gitu. Nah tadi kalau dengan picky eater seperti itu gitu kan, apakah sudah memenuhi pola makan atau yang penting gue makan, yang gue penting gerak gue gitu? makan sih ya. Karena gue nggak menghitungin tuh ya karbohidratnya berapa, ini berapa gitu. Yang penting gue makan. Oke. Tapi gue gini, ketika gue makan otomatis konsekuensi dari guanya makan. itu gue harus olahraga. Harus gitu. gerak ya, Iya, karena gue mengeluarkan malu kalori. kalau misalnya perut gue tuh besar. Kok gue enggak? Ya nggak tahu ya. Mungkin karena gue udah berdamai ya. Gitu gue ngeliat di kaca ya, buset, perut gue gede banget gitu kan. Apalagi gitu. pipi gue Iya. kelihatan banget gitu kan. Sesuatu hal yang harus gue Kurangi, hindari gitu. harus dikurangi. Gitu. Jadi kemarin Oke. bilang gue gendutan, sekarang kurusan. Ya mungkin itulah yang harus gue jaga.
Karena tadi ya, menjaga itu lebih sulit daripada untuk memulai kembali. Jadi kapan kita lari, Jack? Terus kalau kalau Ujay kan tadi masih picky eater dan dia tidak mempermasalahkan gue harus karbo berapa, serat berapa gitu kan. Nah kalau Jaki sendiri, pokoknya gue adalah manusia anti paprika tuh dong. Satu-satunya makanan yang nggak bisa gue telan dari kecil tuh paprika. Tapi tidak memperhitungkan juga ya pola makannya itu apakah harus ya tadi ya gitu ya. Penting gue kayak gue nih gue lebih ke protein sama serat gitu karena memang karbo ya otomatis gue sendiri kalau gue lihat gue masih gemuk gitu ya gitu kan, pipi gue aja masih gemuk gitu. Jadi karbonya dikurangin ya paling lewat berapa, tapi memang lebih banyak protein dan serat gitu kan, protein serat air gitu kan, seperti itu. Jadi lagi konsisten dengan itu gitu kan. Nah sedangkan kalau Jaki tadi yang penting jangan paprika, berarti apa aja berarti sama, tidak memperhitungkan kebutuhan tubuh dong. Enggak, karena kalau gue pribadi ya mungkin ya yang paling banyak gue makan tuh sebenarnya karbo, jujur aja bisa segini karbo. Karena kalau kata bapak gue itu dulu adalah kurangin makan nasi. Cuman ada kalimat belakangnya di Magicom. Jadi kalau yang masaknya apa tuh pakai apa? Apa sih namanya, dandang langsung gitu ya. Jadi itu nggak apa-apa. Gue ikutin itu. Okay. Kapan mau jalan gitu? Kapan mau jalan? Lari. Oke, berarti tadi lari? Sebenarnya hidup sehat itu kan gak hanya dari olahraga, gak hanya dari makanan juga gitu kan, tapi dari cara misalnya kayak lo harus bangun pagi dengan kena sinar matahari, terus kemudian juga lo juga harus bisa dengan alam gitu kan, gitu kayak lo kayak tadi bilang jalan ya, grounding namanya kalau misalnya itu kan grounding dengan nyentuh aspal gitu kan, itu sebenarnya mempengaruhi saraf, mempengaruhi efek tubuh kita tuh biar lebih rileks, lebih tenang gitu kan, seperti itu kan juga ngaruh buat kesehatan kita gitu kan. Tuh jadi menurut kalian jadi pola, jadi menurut kalian sendiri gitu, itu menurut gue gitu kan. Nah menurut kalian sendiri itu kayak gimana sih gitu kan, hidup sehat tuh harus kayak gimana? Jawab Cek, gue mulu dari tadi. Oke, tadi nyuruh gue sekarang. Kalau gue mungkin gini ya, kalau hidup sehat sih gue belum merasa hidup gue sehat banget. Cuman intinya mungkin selain atur pola makan, atur pola tidur yang penting. Setahu gue itu. Okay. Terus kalaupun teman-teman yang mungkin badannya segede gue, kalau olahraga tuh nggak harus diforsir. Ya, kita mau sehat bukan mau sakit. Orang gemuk ketika olahraga diforsir sebenarnya itu bukan jadi sehat, malah tambah sakit. Okay. Karena apa? Beban yang kita bawa tuh 2 kali lipat daripada orang yang seharusnya. Orang jadi, normal ya. Iya, gitu. Jadi orang gemuk itu sebenarnya yang gue tahu adalah jumlah tidurnya lebih sedikit, harusnya lebih sedikit. Dia movingnya lebih banyak, geraknya lebih banyak kayak gitu. Yang penting pola makan, pola hidup sehatnya tadi ya, pola makan, terus gerak gitu, olahraga, pola olah tubuh dan istirahat yang cukup. Oke, terima kasih untuk hari ini kedatangannya dan sharing-sharingnya tentang kesehatan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya.